Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel gue, selamat datang dan salam kenal semuanya. Perkenalin, nama gue Felix. Gue sekarang adalah salah satu mahasiswa dari salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang Corona lagi. Apa yang kita bisa belajar dari Corona lagi, yaitu tentang Corona X, perlindungan data pribadi gitu. Nah, dimana kita bisa lihat bahwa Corona dulu waktu awal-awal muncul di Indonesia itu selain juga heboh karena Corona, tapi heboh karena isu perlindungan data pribadi atau private security, regarding private security law gitu, termasuk di dalam ranah hukum hukum privat, hukum pribadi gitu kan. Nah, dimana kalau kalian lihat waktu itu kasusnya dimana pasien 01, 02 terbongkar gitu, tinggal di mana, namanya siapa dan lain sebagainya. Nah, kita dan gue mau bahas di sini dimana ada yang sekarang ini masih dinamakan rancangan undang-undang RUU privasi gitu. Rancangan undang-undang terkait regulasi tentang data diri pribadi, tentang data privasi gitu kan, RUU data privasi gitu. Nah, di rancangan undang-undang ini ada beberapa yang mau bahas, di mana terkait, kita ambil contohnya dari yang tadi, kasus tadi 0102 di mana terbongkar dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa di dalam pasal satunya dibilang, di RUU itu dibilang bahwa data pribadi itu adalah data yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi, jadi itu mencakup pribadinya dia gitu. Dan data tersebut itu ada yang bersifat data umum, ada yang bersifat data yang pribadi, yang benar-benar pribadi gitu, private. Data umum misalnya data-data terutama sebagian besar kita bisa lihat di KTP, nama lengkap, agama, tanggal lahir dan sebagainya, itu termasuk data pribadi kita kan. Nah, tapi kalau yang udah privat banget atau yang data-data privat sekunder itu meliputi udah yang sampai riwayat penyakit, terus tentang bukan latar belakang seksual gitu kan. Terus juga ada tentang kehidupan privasi dia, pokoknya yang seputar privasi kayak gitu. Nah, jadi kita harus tahu gitu, bahkan yang umum aja kita nggak boleh sembarang kasih tahu gitu. Karena kita lihat 0102 setelah terbongkar kan itu bener-bener kan susah banget, kita diceritain bahwa Grab susah dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya melanggar privasi dia. Tapi karena undang-undang RUU ini masih bentuknya rancangan, belum diberlakukan secara hukum positif, atau hukum positif itu berarti udah berlaku secara resmi, udah jadi kalau misal melanggar itu akan dikenai sanksi oleh hukum. Nah, itu namanya hukum positif. Itu jadi ya nggak bisa dikenakan juga sih gitu. Karena sebenarnya tujuannya juga bukan untuk itikat buruk ya waktu itu. Tujuannya supaya orang-orang tahu, supaya nggak menyebar, kan tujuannya lebih ke arah sana ya. Tapi di sisi lain mungkin lupa untuk dipikirkan juga bahwa emang orang-orang jadi lebih was-was, nggak dekat daerah 0102, tapi kan orang-orang di sekitar situ atau keluarga 0102 jadi terancam privasinya gitu sih, lebih ke arah situ. Nah, tapi gue mau bahas bahwa berdasarkan pasal 1 itu juga tertera bahwa di pasal 6 itu bahwa korporasi itu juga termasuk di dalam termasuk seseorang yang memiliki data pribadi gitu. Jadi yang dibahas di sini, yang dibahas di dalam undang-undang RUU perlindungan data pribadi ini bukan cuma orang perorangan, tapi juga meliputi korporasi. Jadi hati-hati bagi korporasi, jangan sampai melakukan tindakan hukum yang menyebabkan terlanggarnya privasi seseorang, karena RUU ini kalau sampai disahkan udah jadi hukum positif, itu benar-benar akan mempengaruhi bukan cuma individu, bukan cuma orang perseorangan, tapi meliputi korporasi gitu, affecting corporation as well. Nah, di sekian banyak pasalnya gue ambil beberapa aja karena gue sempat kerjain tugas juga, jadi gue inget itu ada di pasal 51 ayat 1 dan 2 yang gue mau titik garis kerasin, bahwa di pasal satunya kurang lebih mereka ngomong gini, bahwa suatu data pribadi itu tidak boleh tidak boleh kayak digunakan atau bahkan diambil, ditransfer untuk kepentingan pribadi, untuk menguntungkan diri sendiri gitu.
Dan di pasal 2-nya tidak boleh adanya pemindahan transfer data pribadi gitu. Apalagi kalau misalnya data itu bukan milik kita gitu. Nah, jadi jelas di situ tertulis di pasal 51 ayat 1 ayat 2 ditulis bahwa nggak boleh bahwa seorang seorang yang memiliki wewenang untuk memegang data pribadi seseorang, karena kan ada lembaga-lembaga nih, contohnya pemerintahan, terus juga ada yang memiliki profesi untuk yang memiliki data. Nah, itu nggak boleh untuk sama sekali lu transfer data, menggunakan transfer data, itu sama sekali nggak boleh. Di pasal 51 dibilang, bahkan di pasal 52 dibilang lu nggak boleh melakukan transfer data untuk keuntungan sendiri, untuk mentransfer data yang bukan milik lu punya. Ya masa data orang lu transfer main, kecuali untuk keamanan negara, untuk keadaan yang genting. Contohnya kalau misalnya kita di pesawat terus kita tiba-tiba tahu orang ada corona. Nah, ya kita kan itu emergency, ya kita mau nggak mau ya kita harus numpang ini kayak gini, karena untuk keamanan negara itu menjadi prioritas gitu. Nah, lalu syarat-syarat daripada perlindungan data pribadi sendiri ada beberapa. Yang pertama, seperti yang kita lihat, itu waktu 0102 itu kan nggak tahu, maksudnya pihak keluarga, pihak 0102, orangnya yang korbannya nggak tahu kan bahwa data mereka akan terpublikasi begitu. Nggak boleh. Jadi syarat pertama harus adanya konsen, harus adanya persetujuan bahwa mengetahui bahwa si 0102 akan publikasikan datanya. Kalau udah konsen keluarga, oke, si korban mungkin nggak bisa ngomong, dari pihak keluarga yang mewakili, oke, boleh mau dipublikasi, ya nggak masalah. Contohnya waktu Bapak Menteri Perhubungan Menhub kita, Bapak Budi Karya Sumadi, kan beliau positif, lalu nanya konsen dari keluarga. Apakah kalian bisa lihat, nonton di videonya dosen gue baru kemarin ini setelan videonya, dan kita lihat bahwa berkali-kali diwawancara, iya berdasarkan izin dari keluarga itu apa, menyatakan apa, konsen, udah ada izin, udah ada pengetahuan, udah ada dibolehkan, udah ada persetujuan. Jadi konsen itu persetujuan dari sang pemilik data, atau kalau nggak bisa ya diwakilkan keluarga, untuk bahwa data ini boleh dipublikasikan gitu. Jadi tanpa adanya konsen nggak boleh data pribadi itu dipublikasikan gitu. Dan yang kedua, menurut gua yang penting untuk di garis bawah ini juga harus adanya kontekstualnya harus jelas. Contohnya seorang direksi dia punya wewenang gitu kan, nah terus tiba-tiba dia mau bawahannya lagi ketik laptop, di laptop pribadinya dia atau di handphone pribadi dia, terus dia bilang gue mau lihat dong chat isi handphone lo, kan gue atasan lo, apakah boleh? Nggak boleh, karena semua orang punya privasi. Bahkan kita di kampus aja ketika ke toilet kita punya privasi, nggak mau dilihatin orang kan. Masa kita ke toilet terus orang boleh lihat? Nggak boleh lah, itu privasi kita. Jadi nggak boleh, kecuali kalau misalnya konteksnya untuk urusan bisnis, untuk urusan terkait pekerjaan. Bukan maksudnya kalau pekerjaan boleh, maksudnya yang kalau misalnya kita kerja, direksi kita mau lihat kita punya privasi, tapi itu meliputi pekerjaan. Contoh dia mau lihat laptop kita karena dia mau lihat hasil pekerjaan kita benar atau enggak, kan konteksnya benar untuk pekerjaan kan, dan udah ada persyaratan bahwa iya benar gitu. Nah jadi boleh. Tapi kalau misalnya gue mau lihat chat lu, penasaran, kan untuk keuntungan pribadi, nggak boleh, melanggar pasal 51 kayak gitu. Jadi harus ada konteks, harus ada konsen juga gitu. Dan wewenang itu abuse of power nggak boleh jadi suatu hak gitu ya. Ketika contohnya yang minta Pak Presiden, jadi langsung bisa si lembaga atau tim pengelola data pribadi langsung karena yang minta Pak Jokowi, langsung tunggu dulu, untuk apa Pak Jokowi minta, konteksnya apa? Belum tentu orang yang punya wewenang bisa langsung minta. Contohnya dosen gue kasih tugas, ada orang pejabat, terus dia punya 80%, ini contoh dong ya, punya 80% saham di salah satu klub sepak bola. Terus habis itu dia mau lihat data-data pribadi, menurut kita boleh atau enggak? Kalau menurut gue secara pribadi nggak boleh, karena data pribadi, tim pengelola data pribadi tetap nggak boleh langsung kasih, karena walaupun dia punya wewenang, itu tetap
harus ada konsen. Nah kalau ada konsen baru dari si pemain-pemain yang punya data itu, oh pemain-pemain boleh nggak ini tahu gini, oh boleh gitu. Ya jadi udah jelas bahwa terlepas dari wewenangnya siapa itu menurut gue ya, karena gue bukan ahli, gue belum S3 dan lain sebagainya ya, jadi menurut pendapat gue bahwa yang terpenting itu konsen, adanya kesepakatan, bukan kesepakatan, adanya sebenarnya kesepakatan sih ya, kesepakatan dari si pemilik data bahwa boleh nih kita ada wewenang untuk boleh kasih tahu data pribadi gua karena udah ada konsen dari si pemain bola tadi, dari keluarga 0102. Nah, itu nggak menjadi polemik, itu nggak jadi masalah karena ya udah boleh gitu. Jadi terlepas dari menurut gue yang minta siapa dan lain-lain, itu tetap harus pada konsen si pemilik data dulu gitu. Contohnya ketika kita mau lamar kerja terus kita dimintakan Instagram, dimintakan sosial media karena dia mau lihat privasi, dia mau lihat privasi, dia mau lihat daily life kita dan sebagainya. Oke, ketika kita yang mau karyawan, kita kasih konsen. Nah tapi kita harus lihat batasannya tetap harus ada. Ketika dia dia tahu sosial media kita terus dia pakai untuk mencemarkan nama baik, contoh itu kan bukan untuk kontekstualnya, udah nggak di situ. Kontekstualnya kita kasih supaya dia bisa lihat kita orangnya yang baik dan lain sebagainya, cocok dengan dia punya visi misi, dengan dia punya kultur perusahaan. Tapi kalau dia pakai untuk hal-hal yang tidak baik, untuk yang di luar dari konteks yang kita konsen yang kita kasih, nah itu nggak bisa. Kita bisa melakukan tindakan hukum terhadap hal itu gitu. Nah tapi yang menjadi suatu masalah di sini adalah di pasal, menurut gue ya, di pasal 47 di RUU perlindungan data pribadi, di mana di situ dibilang bahwa tim daripada pengelola data itu boleh melakukan transfer kalau misalnya tunggu gue sambil baca di sini mana ini argumen gue. Nah iya, bahwa tim pengendali data pribadi itu bisa melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi selama dia berada di jurisdiksi wilayah Indonesia. Nah menurut gue ini menjadi kejanggalan, ini bisa menjadi tumpang tindih di mata hukum karena dia bisa kontradik dengan pasal 51, di mana pasal 51 udah jelas-jelas tadi bilang kan nggak boleh melakukan transfer data nih, tidak boleh mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Udah gitu bahkan korporasi juga bisa terlibat kalau misalnya ini mengikat bukan cuma untuk orang tapi korporasi, nggak boleh mengungkapkan data pribadi untuk keuntungan semata, untuk keuntungan pribadi gitu kan. Nah tapi kalau misalnya di pasal 47 dibilang bahwa tim pengendali berarti misal pemerintah yang punya data-data, contohnya pemerintah pegang data KTP kita kan, itu kan pribadi kita, data pribadi. Atau tim pengelola data pribadi, misal contoh yang mengelola mengelola data pribadi kita, terus dia bisa transfer selama di Indo tanpa konsen, dia bisa transfer aja menurut pasal 47 kalau kita baca 47 doang. Nggak tahu ya terlepas dari gue bener atau enggak, tapi ini pendapat gue, menurut gue ini yang akan jadi celah hukum nanti. Ini pasal 47 kok boleh kok buat di transfer tuh dia bilang tim pengendali data pribadi, berarti gue nggak apa-apa sama di Indo. Padahal menurut gue jelas bertentangan dengan pasal 51, dibilang untuk kepentingan pribadi nggak boleh transfer data pribadi yang bukan milik kita. Ya itu dia boleh transfer tim pengendali data pribadi. Nah itu nanti bisa jadi celah hukum tuh, bisa jadi tumpang tindih hukum. Nah menurut gue itu yang harus dicari tahu, itu yang harus lebih dianalisa, lebih digali lagi bahwa kayak gini nih ada RUU bagus, jadi kita bisa analisa yang kurang baik, yang nantinya kayaknya bisa menciptakan celah-celah hukum, harus kita analisa, harus kita cari supaya undang-undang nanti yang disahkan yang jadi itu benar-benar undang-undang yang pro rakyat, yang benar-benar fokus untuk melindungi, tujuannya orientasinya emang untuk melindungi data pribadi kita, bukan untuk secara umum melindungi, tapi di balik itu ada intrik-intrik, ada tujuan-tujuan, ada pasal-pasal yang diselipin yang di balik situ malah buat celah hukum biar kita bisa manfaatin data pribadi orang gitu. Dan karena disahkan jadi undang-undang yang nggak bisa dibuat apa-apa lagi, ya itu jangan sampai itu yang harus dianalisa, itu yang harus dicari tahu. Jadi mungkin gitu aja sih, mungkin nanti kalau mau aku buat perkembangan lagi tentang data pribadi, dimana kayak menurut gue sih di Indonesia itu masih perlu ya data pribadi untuk difokusin lagi, kayak gimana untuk data tentang data pribadi, regulasinya dengan apa,
Nah itu harus dipertajam dan dianalisa lebih lagi. Mungkin nanti di lain kesempatan gue akan buat video lagi tentang isu data pribadi ini. Jadi bisa dapat ya kira-kira gambarannya tentang kayak corona, kenapa harus benar-benar hati-hati, kenapa besok pasien 3, 4 dan seterusnya dibilang pasien 3, pasien 04, 05, kenapa nggak sebutin nama, kenapa nggak sebutin tempat tinggal dan lain sebagainya. Bukan karena karena heboh, bukan itu alasannya, karena melanggar ya data pribadi. Walaupun secara undang-undang nggak ada, jadi belum ada sanksi, tapi ya secara moral, secara etika ya kan lo nggak boleh. Makanya Bapak Budi Karya Sumadi kan juga dibilangnya atas persetujuan keluarga kayak gitu. Jadi mungkin itu aja poin dari gue yang gue mau bahas di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga video ini bisa memberikan wawasan kalian lagi tentang data pribadi di Indonesia dan apa yang kita bisa belajar tentang data pribadi dari isu corona, dari isu kasus-kasus yang gue bawa di video ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe, tekan notifikasinya supaya juga kalian bisa dapat update-update terbaru dari channel Perspektif Muda yang akan gue update setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.